Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. واعلموا أن خير الزاد التقوى. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas terpilihnya kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah pilihan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biiznillah." Tidaklah ada satu jiwa pun yang beriman kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas keimanan yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah terima kita di akhirat kelak sebagai hamba-hambanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib berwasiat dan mengajak diri khatib wabil khusus dan kepada seluruh kaum muslimin jamaah salat Jumat umumnya, untuk sama-sama kita menambah amal salih kita, menambah tilawah Al-Quran kita, menambah sadaqah kita, menambah amalan-amalan sunnah lainnya dalam rangka mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu derajat taqwa. Dan taqwa adalah derajat yang membedakan kemuliaan hamba dan tidak mulianya seorang hamba. Maka perbanyaklah, tambahlah amal-amal saleh, walaupun sedikit ditambah dan diniatkan agar istiqamah terus dilaksanakan walaupun kadarnya tidak banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa amal yang dicintai oleh Allah adalah yang berterusan walaupun jumlahnya tidak banyak. Ibadallah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara mengenai nasab atau kedudukan orang tua, kesalehan orang tua yang akan berpengaruh kepada anaknya. Di dalam Islam, nasab adalah bagian dari ajaran agama Islam. An-nasabu minad din. Nasab adalah hal yang penting dalam agama Islam. Dengan nasab maka akan ada hukum yang namanya hukum waris.
seseorang yang meninggal, kemana kepemilikan hartanya harus diberikan. Dalam ajaran lain ada yang diberikan kepada negara, ada yang diberikan kepada fulan dan fulan. Namun dalam Islam kepemilikan harta turun melihat garis nasab dari si mayit. Dengan nasab maka ada hukum wali. Siapa yang menikahkan seorang anak wanita juga dengan nasab, maka ada hukum mahram. Siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh dinikahi. Jadi nasab dalam Islam itu dijaga, dan cara menjaganya adalah dengan pernikahan. Komunitas masyarakat manapun yang tidak memperhatikan nasab ini, maka akan mengalami kerusakan tatanan masyarakat. Mereka akan mengalami hilangnya generasi yang baik, yang suci, yang lahir dari status pernikahan dan nasab yang jelas. Ibadallah, di dalam Islam Nabi SAW mengabarkan ada manusia yang paling mulia nasabnya, yaitu Yusuf alaihissalam. Beliau disebutkan oleh Nabi SAW sebagai Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nasab paling mulia di muka bumi ini adalah Yusuf alaihissalam, seorang anak yang mulia, anak dari seorang nabi, yakni Yaqub. Yaqub adalah anak dari seorang nabi, yakni Ishaq. Ishaq adalah anak dari seorang nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam. Rentetan urutan nasab nabi yang tidak terputus diberikan oleh Allah kepada Yusuf alaihissalam. Dan Nabi SAW juga membanggakan nasab beliau. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Tabrani, kata beliau, kharajtu min nikah walam akhruj min sifah. Aku keluar, dilahirkan dari pernikahan dan bukan dari perzinahan. Kata Nabi SAW, walam yusibni yakni walidi wa ummi, abi wa ummi sifahal jahiliyah. Tidak terkena urutan silsilah nasabku dan ayah-ayahku dan ibuku ke atas. Tidak terkena sifah, keburukan perzinahan jahiliyah. Dari mulai Nabi Abdullah, dari Nabi bapaknya Abdullah, kemudian Abdul Muttalib, kemudian ke atas Hashim, kemudian Abdul Manaf, semua kata Nabi SAW sampai Nabi Ibrahim, semua adalah min nikah, dari nikah, bukan terputus terkena perzinahan seperti terjadi di zaman jahiliyah saat itu. Nabi SAW memiliki keturunan yang mulia, yang ditarik adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibadallah, karena keturunan di dalam Islam adalah bagian dari agama, maka ada peraturan mengenai nasab ini. Di samping ada peraturan mengenai nasab ini, ada juga sebuah pengaruh dalam nasab ini. Di antaranya adalah kesalehan orang tua akan berpengaruh kepada kebaikan, keberkahan, rahmat Allah kepada keturunannya. Bahkan bukan keturunan pertama, bisa keturunan berikutnya mendapatkan keberkahan dari kesalehan nenek moyang mereka. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keberkahan yang didapati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau adalah seorang nabi terbaik, tapi beliau juga mendapatkan doa dari ayah beliau, nenek moyang beliau, yaitu Ibrahim alaihissalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu di dalam Islam perlulah seorang bapak yang dikaruniakan zurriyat atau keturunan untuk memperhatikan kesalehan dirinya sebagai sebuah kebaikan untuk anak keturunannya. Hal ini sudah maklum dalam agama Islam, dan para ulama pun sudah mensepakati perkara ini. Kesalehan ayah dapat dinikmati oleh anak keturunannya. Ini berdasarkan dari sebuah kisah yang kita semua insya Allah sudah tahu. Di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana Nabi Musa alaihissalam saat itu sedang berjalan di sebuah kampung.
kampung yang penduduknya terkenal dengan sifat bakhil atau pelit, di mana saat itu mereka merasa letih di kampung itu dan mereka meminta untuk dijamu oleh penduduk kampung, namun penduduk kampung tidak mau menerimanya. Maka saat itu Nabi Musa dan Nabi Khidir mereka pergi meninggalkan kampung. Sebelum keluar meninggalkan daerah kampung itu, menemukan sebuah rumah yang dinding temboknya itu sudah miring, hampir saja jatuh. Jika jatuh, maka akan terbongkar apa ada isi di bawah tembok tersebut. Maka didirikanlah oleh Nabi Khidir. Didirikan, kemudian Nabi Musa alaihissalam yang menemani Nabi Khidir saat itu bertanya atau mengusulkan sebuah usulan. Mengapa tidak engkau minta saja kepada mereka sebuah jamuan atas jasamu ini mendirikan tembok atau tiang ini? Ini kisah ma'ruf. Inti atau simpel kisah dari ini adalah, kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, kata beliau, tidak, bukan masalah itu, bukan masalah ujrah atau jamuan atau balas jasa dari mereka, tidak. Saya menegakkan tembok ini karena di bawah tembok ini ada harta yang diwariskan oleh orang tuanya untuk kedua anak yatim. Wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Bahwa di bawah tembok ini ada harta waris yang diwariskan kepada dua anak yatim. Anak yatim adalah seorang anak yang berumur 0 sampai sebelum aqil baligh, yakni di bawah 13 tahun. Itu disebut yatim. 13 tahun ketika baligh, sudah mimpi, sudah aqil dan baligh, maka dia tidak dianggap yatim. Seorang yatim di bawah umur 13 atau 12 tahun ke bawah, di mana mereka tidak punya kemampuan untuk menguasai hartanya, baik kemampuan secara fisik atau kemampuan secara manajemen keuangan, maka mereka biasanya harta yatim ini dikelola oleh orang lain. Dalam kisah ini, harta dua anak yatim ini disimpan oleh ayahnya yang sudah meninggal di bawah tempat dinding tadi yang ingin roboh tadi. Kata Nabi Khidir, saya dirikan itu karena di bawah ada harta milik dua anak yatim. Wa kana abuhuma salihah. Dulu orangnya, bapaknya adalah orang saleh. Para ulama tafsir berbeda pendapat mengenai bapaknya ini. Apakah bapaknya langsung atau kakeknya yang mewariskan harta itu? Wallahu alam. Tapi teks Al-Quran mengatakan abuhuma, bapaknya mewariskan harta itu, namun disimpan di bawah tiang tadi. Wa kana abuhuma salihah. Yang ingin kita garis bawahi adalah bahwa bapaknya dulu adalah orang saleh. Fa arada rabbuk, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan ayyablugha, dua orang anak yatim ini mereka tumbuh besar, ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma, biar mereka tumbuh besar dulu, selesai dari status yatim, mereka bisa memiliki harta itu dan mereka bisa mengatur harta itu, barulah tembok ini dapat dibuka oleh mereka. Yakni kalau tembok ini dibiarkan, maka akan diambil hartanya oleh orang lain, sedangkan mereka tidak bisa membela diri untuk mengambil hak harta mereka. Artinya apa? Ulama menjelaskan ayat yang ringkas ini atau kisah yang ringkas ini. Kata para ulama, yakni kebaikan orang tua, kesalehan seorang ayah itu dapat dinikmati kebaikannya oleh sang anak. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, ibadatul walidi tashmalu ibadatul walidi alal waladi fid dunya wal akhirah. Keberkahan ibadah seorang ayah dapat menurun kepada anak-anaknya fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Ibadallah, oleh itu kita sebagai ayah, sebagai bapak di sini, yang kita selalu menginginkan kebaikan kepada keturunan kita. Yang pertama
perbaiki diri kita sendiri. Sa'id ibn al-Musayyib, seorang ahli hadis terkenal, seorang yang alim, ulama dari golongan tabi'in. Beliau berkata, inni la usalli, ketika saya salat, la adhkuru waladi, kemudian saya ingat anak keturunanku, fa azidu fi salati, maka saya tambah salat saya. Yani ingin berharap kepada Allah kebaikan beliau, ketaatan beliau, nanti diberkahkan melalui itu kepada anak-anak beliau. Tidak mesti kita masih hidup, namun bisa jadi dan memang kebanyakannya keberkahan, kesolehan ayah itu diterima oleh anak, diberikan oleh Allah kepada anak keturunannya. Umumnya ketika ayah sudah meninggalkan dunia dan tidak lagi melihat anaknya, tapi Allah lah yang menjaga. Kesolehan ayah bisa menjadi penyebab terjaganya anak keturunannya. Itulah yang pertama, solehkan diri kita. Yang kedua yang jelas dan penting adalah berilah mereka makanan yang halal. Jangan pernah meninggalkan makanan yang haram bagi mereka. Bahkan jangan pernah meninggalkan warisan haram. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW mengancam seorang laki-laki muslim yang meninggal kemudian dia mewariskan harta haram. Kata Nabi SAW, ma tarakal malul haram, harta yang haram tidaklah meninggalkan kepada ahlinya illa ziyadatan, kecuali akan bertambah azab baginya di kubur. Orang muslim meninggalkan harta haram yang diwariskan, dan harta haram itu dimakan, dikonsumsi oleh ahli warisnya, mazadahu illa nar, dalam hadis itu tidak akan menambah baginya kecuali dia akan diazab oleh Allah di neraka. Yakni hati-hati masalah harta yang haram. Kata Nabi SAW bahwa yang halal tapi sedikit lebih baik daripada yang haram tapi itu banyak. Yang halal at-tayyib walaupun sedikit lebih baik daripada al-khabith walau a'jabatkum. Kata Nabi, walaupun yang banyak, yang kotor, yang haram itu banyak, itu tidak lebih baik daripada yang halal dan itu sedikit. Dan Nabi SAW juga mengatakan harta terbaik adalah ma qalla wa kafa, yaitu yang cukup, harta yang cukup, yang tidak membuat manusia lalai dan angkuh. Dan sifat manusia ketika banyak hartanya, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna, kalau dia berkecukupan banyak hartanya, kalla innal insana la yatgha, mereka akan melakukan tagha, berlebihan, angkuh, sombong jika terlalu banyak memiliki harta. Itulah manusia. Oleh itu kita minta keberkahan dan kehalalan dalam rezeki kita, supaya anak keturunan kita menikmati yang halal semasa kita hidup walaupun semasa kita telah meninggal. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ibadallah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali marilah kita tambahkan ketakwaan kita kepada Allah, kita tambahkan kesalehan kita kepada Allah. Bagaimana supaya kita ini bisa bertambah ketaatan kepada Allah? Mudah
Kata para ulama, tinggalkan yang haram, tinggalkan makanan haram, tinggalkan perbuatan dosa, maka dimudahkan untuk beramal saleh. Maka ijtihadlah, berikhtiarlah untuk mengenal apa itu dosa, apa itu haram. Karena sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman, beliau berkata, "Ya Rasulullah, aku bertanya tentang yang haram supaya aku tidak terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah yang haram supaya kita bisa tinggalkan, kemudian kita dimudahkan oleh Allah insyaallah untuk memperbaiki diri dan beramal saleh." Mudah-mudahan dengan kita pelan-pelan membina diri, tidak mesti cepat-cepat, karena dalam Islam perubahan cepat itu juga tidak dianjurkan. Ada bab namanya tidak berlebihan dalam beribadah, harus perlahan, yang penting pasti dan istiqamah. Kita berubah perlahan-lahan. Yang haram jauhkan pelan-pelan, yang sunnah amalkan pelan-pelan. Insya Allah akan ada keberkahan dalam hidup kita dan keturunan kita insya Allah. Marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah ridai kita, Allah mudahkan kita, Allah buka hati kita, Allah lapangkan dada kita. Alam nashrah laka sadrak. Semoga kita dilapangkan dada kita supaya masuk hidayah Allah, sabar menerima musibah, kuat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ij'alna muqimis salah wa min dhurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat dan juga anak keturunan kami ya Allah. Allahumma aslih lana fi dhurriyyatina. Ya Allah, perbaikilah keturunan kami ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri kami, anak keturunan kami sebagai permata hati kami ya Arhamar Rahimin, dan jadikan kami sebagai pimpinan dari hamba-hambamu yang bertakwa ya Arhamar Rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار وادفع عنا البلاء والوباء والأسقام لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.